Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Ibu doakan semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk kelas 7, materinya sudah selesai. Hari ini Ibu akan mengulang materi tentang bangun datar, yaitu segi 4. Hari ini kalian akan belajar soal cerita tentang bangun datar, ya. Siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, pensilnya. Kalian boleh merangkum apa yang Ibu jelaskan hari ini, ya. Sebelum ke contoh soal cerita, Ibu akan review dulu rumus-rumus bangun datar. Kan ada segi 3, ada segi 4. Khususnya hari ini segi 4 dulu, ya. Segi 4 itu ada 6, segi 4 berarti sisinya ada 4. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga belah ketupat, yang keempat adalah layang-layang, yang kelima jajar genjang, dan yang terakhir itu trapesium. Kalian masih ingat rumus keliling dan luas segi 4? Masih ya. Kita review bareng-bareng ya. Persegi, coba. Persegi itu berarti keempat sisinya ini adalah sama panjangnya. Maka keliling persegi itu apa? Ini misalkan S, ini S, ini S, misalkan ini S. Yang namanya keliling itu, apapun bangun datarnya, yang namanya keliling itu sisi-sisinya tinggal dijumlahkan, ya. Nah, ini S-nya ada 4, berarti 4S. Ya, atau S tambah S tambah S tambah S boleh, atau langsung 4 kali S boleh, ya. Sekarang luasnya, apa luas persegi? Ya, luas persegi adalah S pangkat 2 atau S kali S. Yang kedua yaitu persegi panjang. Yang mana panjangnya? Ini panjangnya, yang ini lebar. Keliling persegi panjang adalah panjang, yang ini panjang, berarti panjangnya ada 2, lebarnya ada 2 juga. 2 kali P tambah L. Kalau luasnya adalah apa? P kali L, ya. Kemudian yang ketiga yaitu belah ketupat. Untuk nomor 3 sampai nomor 6 kita review hanya luasnya aja, karena untuk keliling itu kalian harus tahu rumus yang ini aja, persegi sama persegi panjang. Yang lainnya cukup dijumlahkan aja, ya. Karena di soal-soal cerita itu kebanyakan yang keluarnya itu persegi dan persegi panjang gitu ya, kalau dalam soal-soal cerita. Nah, kalau belah ketupat, luasnya belah ketupat itu ini sisinya sama. Ini sama. Nah, ada disebutnya diagonal. Yang mana diagonalnya? Kita misalkan ini A, B, C, D. Nah, AC ini diagonal. BD juga diagonal, ya. Ini mau diagonal 1, mau ini diagonal 1. Misalkan AC diagonal 1, BD diagonal 2. Maka luas belah ketupat adalah D1 kali D2 diagonal 1 kali diagonal 2, mau kebalik juga gak apa-apa ya, dibagi 2. Ini rumus belah ketupat, ya. Selanjutnya yaitu layang-layang. Rumus belah ketupat itu sama dengan layang-layang, ya. Nah, misalkan dari ini A, B, C, D. AC itu diagonal yang pertama, BD misalkan diagonal yang kedua. Maka luasnya sama kan dengan belah ketupat? D1 kali D2 bagi 2. Kemudian sekarang yang kelima yaitu jajar genjang. Yang ini disebut alas. Tingginya yang mana coba? Tingginya adalah yang ini. Ini tinggi jajar genjang. Maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, ya. Dan yang terakhir yaitu trapesium. Trapesium itu ada ini, trapesium apa coba? Ini trapesium sama kaki, ininya sama. Ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku. Nah, ini misalkan A, ini misalkan B. Yang mana tinggi trapesiumnya? Ditarik, ini tinggi trapesium. Nah, ini juga termasuk tinggi trapesium. Ini T, ini T. Apa luas trapesium? Kebanyakan pada lupa di luas trapesium. Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar. Mana jumlah sisi sejajar itu? Yang ini.
A sama B. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tingginya. Jumlah sisi sejajar berarti A tambah B. A tambah B dibagi 2 kali tinggi. Ya, itu rumus-rumus keliling dan luas segi 4. Ya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Untuk contoh soal nomor 1 yaitu sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 30 meter dan lebar 24 meter. Di sekeliling taman terdapat jalan dengan lebar 2 meter. Jalan tersebut dipasang bebatuan. Luas jalan yang dipasang bebatuan adalah A. 232 meter persegi, B. 216 meter persegi, C. 112 meter persegi, D. 108 meter persegi. Nah, untuk mengerjakan soal cerita, triknya adalah yang pertama kalian harus paham dulu apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya. Dan kalau perlu, dan lebih baik soalnya itu, misalkan ini nomor 1 berbentuk persegi panjang, gambar dulu persegi panjangnya. Ya, langkah pertama kita gambar dulu persegi panjangnya. Misalkan ini untuk soal nomor 1, diketahui taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 30, berarti ini ya. Ini 30 meter. Kemudian lebarnya 24 meter, berarti ini lebarnya. Panjang 30, lebar 40. Di sekeliling taman ini akan dibuat jalan dengan lebar 2 meter. Nah, kali ini tamannya berbentuk persegi panjang. Di sekeliling taman ini ada jalan. Ini jalannya ke sini. Nah, 2 meter. Berarti kita bikin lagi ke sini. Terdapat jalan, ini taman, yang ini jalannya. Ini kan lebarnya 2 meter, berarti kiri kanan 2 meter, atas bawah 2 meter ya. Yang ditanyakan adalah jalan tersebut dipasang bebatuan. Berarti ini kan, ini dipasang bebatuan, misalkan yang ini dipasang bebatuan. Nah, luas jalan yang dipasang bebatuan ini adalah, berarti kalian harus mencari luas ini kan, nih. Yang ini jalan, berarti kalian harus mencari luas daerah yang diarsir. Nah, untuk menentukan luas daerah yang diarsir ini, coba gimana caranya? Untuk menentukan luas daerah yang diarsir adalah luas persegi panjang yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Ya. Berarti luas jalan itu adalah luas persegi panjang yang besar, kita misalkan luas 1 dikurangi luas 2. Luas 2 ini luas persegi panjang yang kecilnya. Ya, sekarang kita tentukan dulu luas 1. Luas 1 ini persegi panjang yang besar yang ini nih. Yang ini. Ini tamannya kan, ini jalan ya. Luas persegi panjang yang besar, panjangnya berapa coba? Kalau persegi panjang yang kecil itu panjangnya 30 meter, ini ditambah 2 meter kiri kanan, maka panjang luas persegi panjang yang besar itu berapa? Ya, betul. 30 tambah 2 tambah 2. Jadi berapa? 34. Ini panjang yang persegi panjang yang besar, ya. Sekarang lebarnya. Lebar yang kecil itu 24. Berarti ditambah 24 tambah ini 2 dari sini. Karena ada jalan, ditambah 2 yang dari kirinya. Jadi berapa? 28 ya. 24 tambah 2 tambah 2, 28. Luas 1, berarti luas persegi panjang yang besar. Apa luas persegi panjang? Ya, luasnya adalah P kali L. P-nya
34 kali lebarnya 28 ya. 34 kali 28, 8 kali 4 32, 952 meter persegi. Ini luas yang besar ya. Sekarang kita menentukan luas persegi panjang yang kecilnya. Sama rumusnya, P kali L. Berapa panjang yang kecilnya? Ya betul, ini 30 ya. Ini yang kecil, 30 dikali lebarnya yang ini 30 dikali 24. 24 kali 3, 4 kali 3 12, 720 meter persegi. Langsung ke sini. Jadi luas jalan itu luas persegi yang panjang yang besar kurangi luas persegi panjang yang kecil. Yang satunya berapa? Ini 952 kurangi luas duanya. Ini yang kecilnya 720. 2 kurangi 0 2, 5 kurangi 2 3, 9 kurangi 7 2 meter persegi. Jadi luas jalan yang dipasang bebatuan. Nah, jadi luas ini itu adalah 232 meter persegi. Paham ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, sebuah kebun berukuran panjang 64 meter dan lebar 48 meter. Di sekeliling kebun dipasangi pagar bambu dengan jarak antar ruas bambu 25 cm. Jumlah ruas bambu yang diperlukan adalah, pahami soalnya, ada sebuah kebun berbentuk apa? Persegi panjang. Ayo kalian gambar dulu persegi panjangnya. Ayo kita bareng-bareng kerjakan ya. Nomor 2, ada sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Ayo kalian juga sambil mengerjakan ya. Nah, panjangnya itu, ini panjangnya 64 meter. Lebarnya 48 meter. Berarti ini kebun nih, kebunnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 64, lebar 48. Nah, di sekeliling kebun ini akan dipasang pagar bambu. Ya, akan dipasang pagar bambu. Misalkan nih, ini pagar bambu. Nah, ini misalkan pagar bambu. Ke sini. Ini misalkan pagar bambunya. Nah, jarak dari bambu ke satu dengan bambu kedua itu, atau jarak antar bambu nih dari sini ke sini 25 cm. Yang ditanyakan, dari persegi panjang ukuran seperti ini itu berapa bambu yang diperlukan? Nah, konsepnya pakai konsep keliling persegi panjang atau luas persegi panjang? Pakai konsep keliling persegi panjang. Kenapa? Karena kan bambunya dipasangnya di sini, di sekeliling kebunnya. Kalau konsep luas tuh, luasnya kan di sini, luas tuh di sini kan. Nah, karena akan di sekeliling ini akan dipasang bambu, berarti kita pakai konsep keliling persegi panjang. Apa rumus keliling persegi panjang? Ayo apa? Ya, rumus keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. Ya, sama dengan 2 kali panjangnya berapa? 64 ditambah 48. Mana dulu pengerjaannya? Yang ada di dalam kurung dulu, betul. 64 tambah 48, 4 tambah 8, 12 ke sini 112. Baru kalikan. 112 kali 2, 42. Nah, 224 meter. Ini kelilingnya ya.
Keliling mah satuannya meter, kalau persegi itu luas. Jadi keliling kebun ini 224 meter. Nah, sedangkan jarak antar bambu itu 25 cm. Berarti harus ada yang dirubah gak? Iya, salah satu di satuannya harus ada yang dirubah. Kenapa? Karena ini beda satuannya. Ini meter, ini sentimeter. Yang meter dirubah ke sentimeter. Coba, meter ke senti itu naik apa turun? Ya, betul, turun. Turun berapa tangga? 2 tangga ya. Kalau turun 2 tangga berarti dikali berapa? Ya, dikali 100. Jadi 224 tambah 02, jadi 22.400 cm dibagi, jadi ini dirubah dulu ya ke sentimeter. Nah, ini jadi 22.400 cm kelilingnya. Karena jarak antar bambunya 25 cm, jadi caranya adalah keliling persegi panjang dibagi jarak antar bambu. 22.400 dibagi 25 berapa? Ayo berapa? Kotret ya. 22.400 dibagi 25. Ya, jawabannya betul 896. Jadi, jumlah ruas bambu yang diperlukan jika kebunnya berukuran 64 meter dan lebar 48 meter adalah 896 bambu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Paham ya? Sekarang kita ke soal nomor 3. Ya, perhatikan soalnya. Soal nomor 3, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 5:3. Jika persegi panjang tersebut, jika keliling persegi panjang tersebut 128 cm, maka selisih panjang dan lebarnya adalah, ini berarti ditentukannya selisih panjang dan lebar, sedangkan yang diketahuinya perbandingannya. Ya, nomor 3 ya, kalian kalau bisa kerjakan langsung di buku catatannya ya. Diketahuinya nih panjang banding lebar. Berapa panjang banding lebarnya? Ya, tulis ini 5:3 ya. Yang ditanyakan selisih panjang kurangi lebar berapa? Berarti kalian harus menentukan dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya ya. Sedangkan diketahui juga keliling persegi panjang itu adalah berapa? 128 cm ya. Langkah pertama, kalau diketahui soal perbandingan, yuk kasih contoh dulu ya. Misalkan ada perbandingan 21 banding 18. Coba sederhanakan. Sederhanakan itu kan artinya dibagi dengan angka yang sama. 21 sama 18 itu bisa dibagi dengan angka berapa? Ya, bisa dibagi angka 3. Ini kan dibagi 3 ya. 21 bagi 3, 7. Banding 18 bagi 3, 6. Berarti ini perbandingannya 7:6. Nah, ini perbandingannya 5:3. Ya, kita lihat dulu ke sini. Untuk mendapat 21 banding 16 itu dari 7 sama 6 itu, berarti kan dikali 3 kalau ke atas. Ya, karena perbanding itu kan sampai sesederhana mungkin. Kalau kita lihat contoh yang ini, dari 7 banding 6 untuk mendapat 21 sama 18 itu kan berarti ke atas mah dikali 3. Kalau ke bawah mah dibagi 3, apabila ke atas dikali 3. Nah, ini panjang banding lebarnya 5:3. Berapa panjang aslinya dan berapa lebar aslinya? Kita kan nggak tahu dikali berapa atasnya. Bisa kali 2 kan nggak tahu. Nah, makanya dimisalkan. Kita misalkan, jadi ini kan artinya dikali dengan angka yang sama kan? Ini kali 3, ini kali 3. Kita misalkan panjang itu dengan 5x, jadi masing-masing dikali x ini. Karena nggak tahu dikali berapa. Terus lebarnya kita misalkan dengan 3x. Nah, jadi panjangnya 5x, lebarnya 3x. Udah gini gimana? Berangkat ke, lihat soalnya apa yang diketahui? Keliling.
Karena kelilingnya diketahui, kalian berangkat dari rumus ini. Tulis di sini, keliling persegi panjang itu, apa rumusnya? 2 kali panjang tambah lebar. Berapa kelilingnya? 128. Tulis di sini, 128. 2 kali. P-nya berapa? Yang ini, 5x. Ditambah lebarnya berapa? 3x. Ya. Bisa nggak ini dijumlahkan? Bisa, karena variabelnya sama. X, ini X dan ini juga pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi 128 sama dengan jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 5x tambah 3x. 5 tambah 3, 8. Tambahkan x. Kalikan. 128 sama dengan 2 kali 8x berapa? Ya, 16x. Untuk menentukan X gimana? Pindah. Posisinya pindah dulu ya. 16x sama dengan 128. Maka X sama dengan mana bagi mana? Ini 128 dibagi 16. Ya berapa? 128 dibagi 16. 8 jawabannya ya. Jadi X-nya itu 8. Jadi ini kan panjangnya itu nih, panjangnya itu 5x, x-nya udah ada 8, berarti 5 kali 8 berapa? 40. Lebarnya berapa? 3x. 3x. 3 kali 8 24 ya. Jadi panjangnya itu 40, lebarnya itu 24. Jadi selisih antara panjang dan lebarnya adalah 40 kurangi 24. Berapa? Ya betul, 16 cm. Itu untuk soal nomor 3. Paham ya? Jadi ini mah dimisalkan dulu. Kalau diketahuinya perbandingan itu dimisalkan dulu ya. Paham ya? Soal nomor 3. Nah sekarang ke soal terakhir. Ibu di sini akan menjelaskan 4 soal. Sekarang ke soal nomor 4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 33 meter dan lebar 21 meter. Kita bikin dulu itunya ya, gambarnya biar lebih mudah. Langkah pertama, ini ada sebuah taman. Tamannya berbentuk persegi panjang katanya. Panjangnya berapa? 33. Yo, tulis di sini 33. Lebarnya 21 meter ya. Di sekeliling taman dipasang lampu dengan jarak antar lampu 3 meter. Berarti ini mah seperti contoh soal nomor 2 ya. Di sini mah kalau nomor 2 mah dipasang pagar bambu, ini mah dipasang lampu. Nah, misalkan ini ada lampu nih di sini. Di sini ada lampu, misalkan ini mah ya. Nah, jarak antar lampunya berapa? Ya, jarak antar lampunya adalah 3 meter. Nah, harga tiap lampu itu 25.000 per lampu. Harga lampunya tuh 25.000. Yang ditanyakan, berapa harga seluruh lampu? Berapa di sini harga seluruh lampunya? Berarti kalian harus menentukan apa dulu? Nih ada persegi panjang, panjangnya segini, lebarnya segini. Terus akan dipasang lampu dengan jarak lampu 3 meter. Berarti langkah pertama kalian menentukan apa? Ya, menentukan banyaknya lampu. Ya. Caranya gimana? Pakai konsep apa? Luas apa keliling? Ya, betul. Pakai konsep keliling. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali. Panjangnya berapa? 33 tambah 21. 2 kali 33 tambah 21 54. 54 kali 2 108 meter kelilingnya. Untuk menentukan banyaknya lampu berarti gimana? Ya, untuk menentukan banyaknya lampu berarti gimana? Ya, 108 dibagi. Iya, kenapa dibagi 3? Karena jarak antar lampunya 3 ya. 108 bagi 3, 10 bagi 3, 3 ya. Ke sini 9, sisa 1, 18 bagi 3, 6.
Jadi banyaknya lampu itu ada 36 lampu. Satu lampu nate 25.000. Berapa harga 36 lampu? Gampang ya, tinggal diapakan? Ya, tinggal dikali. 36 dikali 25.000. Ayo, kotret. 36 kali 25 berapa? Ya, jawabannya adalah 900.000. Jadi harga seluruh lampu adalah 900.000. Jawabannya yang C. Paham ya? Ya, silahkan kalian tulis apa? Silahkan kalian tulis rangkumannya, karena nanti bakal ada soal-soal latihannya. Penjelasan dari Ibu sampai di sini ada 4 soal, udah selesai ya. Apabila ada yang kurang paham, boleh menghubungi Ibu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan soal-soal latihannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.